selama kita berpegang kepada kepemimpinan ulama dan untuk memenangkan agama, pasti menang. Takbir. Pasti ada tantangannya. Kita dengarkan tantangan seperti apa dari Ustadz Farid Oqbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Allahu Akbar. Ternyata dia itu temannya Bahtiar Nasir. Agama seenaknya dia klaim dia bawa, umat Islam seenaknya dia klaim dia bawa. Itu ciri-ciri karakter-karakter mereka seperti itu, mengatasnamakan umat, mengatasnamakan agama, mengatasnamakan membela Islam, mengatasnamakan membela agama, padahal hanya membela kepentingan dan nafsunya belaka. Ini sangat luar biasa dan biadab bahwa dia apalagi kemudian jadi Dewan Syuro Jamaah Islamiyah, jelas punya at-tariqatu ghairul mardiyah, pola pikir yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara tampilan fisik mungkin baik, tapi secara esensi nilai ajaran Islam yang diberikan kepada masyarakat, kita harus memilah dan memilih, karena ada susupan doktrin ideologi yang dia berikan tidak sesuai dengan ajaran syariat Islam yang Nabi Muhammad SAW ajarkan dan harus dilakukan oleh umatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, Ustadz Farid Oqbah sedang dan masih menjadi perbincangan banyak pihak karena ditangkap oleh Densus 88. Keterlibatannya dengan Jamaah Islamiyah yang beberapa minggu ke belakang itu diamankan ya oleh Densus 88. Nah, kemudian banyak sekali yang bertanya-tanya tentang profil Ustadz ini ya. Ternyata dia itu temannya Bahtiar Nasir. Masih ingat kan siapa dia? Itu adalah pentolan HTI, tokoh-tokoh HTI, satu kolam tuh dengan Felix Xiao. Akhirnya saya tidak kaget, oh dia organisasi yang kemudian dibubarkan oleh pemerintah ya, yang jelas ideologinya melanggar kalau masih hidup di Indonesia, melanggar tuh ya, ingin memperjuangkan khilafah HTI itu, mentogut-togutkan Pancasila dan NKRI ya. Salah satunya itu si Bahtiar Nasir itu tuh yang kemudian ceramah tadi di awal itu bareng Ustadz Farid Oqbah ya. Selalu saya katakan dulu di Malaysia itu tokoh-tokoh HTI itu ya kemudian ditangkap, tokoh-tokoh Ikhwanul Muslim itu ya kemudian ditangkap. Nah di Indonesia ya aparat keamanan, aparat kepolisian terlalu baik. Tokoh-tokohnya, organisasinya dibubarkan, tapi tokoh-tokohnya dibiarkan. Akhirnya kan seenaknya dia tuh sampai hari ini masih berkeliaran bebas menyebarkan paham dan ideologi yang menyimpang. Ini saya akan sedikit bacakan biografi ya, profil dari Ustadz Farid Oqbah, Ketum PDRI. Kabar mengejutkan datang dari ulama bernama Ustadz Farid Oqbah. Pada Selasa 16 November 2021, dirinya ditangkap Densus 88 di kediamannya yang ada di Bekasi, Jawa Barat. Belum diketahui apa permasalahan Ustadz Farid Oqbah diamankan oleh Densus 88. Dan ternyata tak hanya Ustadz Farid Oqbah saja yang ditangkap oleh Densus, melainkan ada ulama lainnya, yakni dua aktivis lainnya yang ditangkap oleh Densus 88, yakni Ustadz Jain An-Najah dan Ustadz Anung Al-Hamad. Perlu diketahui Jain An-Najah ini pengurus MUI pusat, saudara. Bagi kalian yang belum mengetahui siapa sosok Ustadz Farid Oqbah, berikut profil dan biodatanya. Nah, kita baca ya. Ustadz Farid Oqbah adalah seorang dai yang mengedepankan Syiah selama puluhan tahun.
Selain menjadi Ketua Umum Partai Dakwah Indonesia, Ustadz Farid Okbah juga salah satu pendiri organisasi Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia, MIUMI. Luar biasa ya, pendiri organisasi Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia. Pendirinya seperti ini. Bagaimana anggota-anggotanya nih? Kacau. Tanya itu, Ustadz Farid Okbah juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus Yayasan Al-Islam. Ya, lanjut. Apalagi nih ya biodatanya. Sosoknya yang begitu tegas menyuarakan Syiah bukanlah Islam, menjadikan dirinya banyak diidolakan oleh warga Indonesia. Jadi menurut Farid Okbah ini Syiah bukanlah Islam. Ya, nggak apa-apa khilafiyah tuh, cuma keterlaluan juga kalau kemudian mengatakan ya bukan Islam. Bahkan hingga kabar ditangkapnya Farid Okbah oleh Densus 88, banyak netizen yang tidak percaya akan kabar tersebut. Kita cek nih ya. Nama Farid Ahmad Okbah, tempat lahir Bangil, Pasuruan, Jawa Timur. Tanggal lahir 5 Mei 1963. Umur 58 tahun. Instagram Farid Okbah Official. Pendidikan, kita cek nih pendidikannya. Lembaga Pendidikan Bahasa Arab 1983. Akademi Bahasa Asing 1989. S2 Politik Islam 2002. Pengalaman dakwah Direktur Islamic Center Al-Islam. Pengasuh kajian Tauhid Radio Dakta FM. Nah, ini yang suka mendengarkan radio ini. Aduh, ini pengasuh kajian radionya ini Dakta FM ya. Kemudian Imam Islamic Society Australia. Wah, luar biasa. PP Al-Irsyad Al-Islami, pondok pesantren. Ketua Majelis Syuro Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Nah, ini yang menjadi pusat perhatian nih. Ketua Majelis Syuro Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Itu sekilas profil Ustadz Farid Okbah. Satu kali lagi, ini orang-orang yang kemudian punya paham radikal itu kemudian memang harus dilenyapkan di bumi Nusantara. Mereka dengan pemahaman dan ideologinya membuat rusuh warga negara. Agama seenaknya dia klaim dia bawa, umat Islam seenaknya dia klaim dia bawa. Itu ciri-ciri karakter-karakter mereka seperti itu, mengatasnamakan umat, mengatasnamakan agama, mengatasnamakan membela Islam, mengatasnamakan membela agama, padahal hanya membela kepentingan dan nafsunya belaka. Ini sangat luar biasa dan biadab. Selalu akan saya katakan ini perhatian buat kita sebagai masyarakat. Memang tidak bisa kita melihat hanya di tampilan fisiknya saja. Kalau kita melihat Ustadz Okbah hanya di tampilan fisik mungkin gak bermasalah. Bahkan mungkin kita menilai, wah ini orang baik, ini Ustadz beneran nih. Kelihatan dari bagaimana dia jenggotnya panjang, kelihatan bagaimana dia berpeci seperti itu, kelihatan dengan bagaimana dia selalu berbicara tentang Al-Quran, hadis, perjuangan Nabi, perjuangan Islam, perjuangan agama. Tapi selalu akan saya katakan ya, bahwa ada ajaran-ajaran Islam itu yang memang menyimpang dari yang seharusnya. Sebagai contoh itu kaum Khawarij. Kalau kita mau meniru kaum Khawarij itu nggak bakalan bisa kita tiru. Ya, dia itu kaum Khawarij di dalam beribadah itu sangat luar biasa, bro. Sangat luar biasa. Ya, sholat sunnah mereka jalankan, apalagi sholat wajibnya juga. Ya, puasa Senin Kemis juga kemudian mereka lakukan.
qiyamul lailnya juga dia lakukan, salat malam tuh penghafal Al-Quran juga. Tapi masalahnya dia punya pemahaman, punya pemikiran yang at-tariqatu ghairul mardiyah, jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu masalahnya. Ya. Di dalam secara penampilan fisik mereka itu sangat menarik. Tetapi sebagai kita mau mengambil poin intisari ajaran agama Islam, itu sangat berantakan, bahkan cenderung menyimpang. Itu kaum-kaum Khawarij jelas ada. Fakta, kaum Khawarij berani sampai mengkafirkan Sayyidina Ali. Bahkan Sayyidina Ali dibunuh oleh Ibnu Muljam, dengkot itu tuh ya. Kaum Khawarij, bayangkan, itu sudah ada yang seperti itu. Atas nama Al-Quran, atas nama agama, atas nama umat, atas nama perjuangan, atas nama jihad, membunuh Sayyidina Ali. Padahal Sayyidina Ali adalah sedari kecil beliau bersama baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, dia sesat-sesatkan, dia kafir-kafirkan. Itu kaum Khawarij yang merasa paling benar selain daripada dirinya adalah kafir. Ustadz Farid Oqbah juga punya pemikiran bahwa Syiah, ya memang kita tidak sepakat terhadap Syiah. Saya Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak sepakat. Tapi jangan sampai benar-benar menyerang secara membabi buta. Bahkan mengatakan ya bukan Islam, tok. Nah ini saya kira kelewatan. Terlalu berlebihan menilai orang tuh. Dan ini akan menjadi cikal bakal timbul pikiran radikal berbahaya. Sekarang terbukti Ustadz Oqbah yang punya pemikiran dan pemahaman seperti itu kena ciduk Densus 88. Artinya apa? Bahwa dia apalagi kemudian jadi Dewan Syuro Jamaah Islamiyah, jelas punya at-tariqatu ghairul mardiyah, pola pikir yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara tampilan fisik mungkin baik, tapi secara esensi nilai ajaran Islam yang diberikan kepada masyarakat, kita harus memilah dan memilih karena ada susupan doktrin ideologi yang dia berikan tidak sesuai dengan ajaran syariat Islam yang Nabi Muhammad SAW ajarkan dan harus dilakukan oleh umatnya. Hati-hati ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.